Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Hadirin yang berbahagia, sholawat merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan kepada kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya pun bersholawat kepadanya. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka daripada itu, wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah solawat dan salam kepadanya. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uspuri pernah mengkisahkan tentang keistimewaan orang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang ahli maksiat yang terkena dengan kemaksiatannya oleh masyarakat pada zaman itu. Namun satu waktu ini ahli maksiat terkena penyakit sehingga menyebabkan dia meninggal. Ketika dia meninggal, masyarakat pada waktu itu membuang jasadnya, membuang jenazahnya ke tempat sampah di dekat pasar dengan dalih bahwa perilaku yang dia lakukan selama hidupnya, perbuatan yang dia lakukan semasa hidupnya, mengakibatkan dirinya tidak ada harganya. Tidak lama kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mencari dan mengurusi jenazah orang yang telah dibuang oleh kaumnya. Tidak lama Nabi Musa pun bergegas ke pasar, ke tempat sampah untuk mencari jasad manusia itu. Nabi Musa bertanya kepada satu orang, apakah engkau mengetahui jasad orang yang telah kalian buang? Lalu orang itu marah kepada Nabi Musa. Mengapa engkau menanyakan orang yang selama hidupnya melakukan kehinaan, melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan? Mengapa engkau mencarinya? Nabi Musa hanya terdiam dengan penuh keheranan. Datang ke orang kedua, datang ke orang ketiga, sama jawabannya. Lalu Nabi Musa pun pulang ke rumahnya dengan penuh keheranan dan bertanya kepada Allah, mengapa ya Allah engkau perintahkan aku untuk mencari dan mengurusi jenazah orang yang selama hidupnya melakukan kemaksiatan? Lalu Allah pun memberikan penjelasan kepada Nabi Musa bahwa ketika ajalnya akan tiba, dia membuka, ahli maksiat ini membuka kitab Taurat dan menemukan satu nama nabi di akhir zaman yang akan menjadi kekasih Allah. Tiada lain tiada bukan ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membacakan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejadian itulah Allah
menyelamatkan dia dengan sifat Rahman Rahim Allah, karena dia telah membacakan 1 kali sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Masya Allah, umat Kanjeng Nabi Musa aja yang bukan umat Nabi Muhammad 1 kali membaca sholawat dan salam karena cinta bisa diselamatkan oleh Allah, apalagi kita selaku umatnya yang sangat dianjurkan untuk banyak-banyak memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu mari kita perbanyak sholawat, perbanyak ibadah. Yang paling utama dari kisah itu, kita dianjurkan untuk berbaik sangka kepada siapapun, karena yang kita sangka selalu membuat kemaksiatan, bisa jadi orang itu selalu berbuat kebaikan yang kita tidak tahu walaupun hanya membaca sholawat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.